Shalom saudara-saudara semuanya. Mari sama-sama hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-10. 1 Tesalonika pertama ayat yang 6 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, dulu sebelum saya menikah, setiap pagi di rumah orang tua saya, salah satu rutinitas yang saya lakukan adalah saya membaca koran. Setiap pagi saya akan baca koran dan membaca berita terbaru, apakah yang sedang terjadi di dunia ini. Dan salah satu bagian yang saya suka adalah bagian olahraga. Apalagi jika berita olahraga tersebut menggambarkan, menceritakan kemenangan dari klub sepak bola atau klub basket favorit saya. Itu akan membuat saya semakin antusias sekali untuk membaca koran hari itu. Dan rasa antusias itu juga dialami oleh Paulus ketika mendengarkan berita terkini dari jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bagaimana Paulus itu bersyukur ketika ia mendengar kehidupan jemaat Tesalonika, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan juga Akaya. Bukan hanya sampai di situ aja, bahkan sampai ke daerah-daerah yang lainnya. Bagaimana mereka menghidupi iman mereka dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mereka meninggalkan berhala-berhala yang dulu mereka ikuti dan sembah. Dan mereka benar-benar mengikuti Kristus dalam hidup mereka. Apa yang dulu penting bagi mereka, sekarang mereka tinggalkan. Karena mereka tahu itu bukanlah hal yang terpenting, bukanlah apa yang Kristus inginkan dalam hidup mereka. Dan perubahan hidup yang terjadi dalam hidup mereka, itu membuat mereka menjadi teladan. Teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, berita yang sangat menyenangkan sekali ketika jemaat Tesalonika hidupnya berubah dan menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap dari kita saat ini? Apakah hidup kita itu sudah menjadi saksi Kristus buat orang-orang yang ada di sekitar hidup kita? Dalam setiap aspek, dalam apa yang kita katakan, dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sudahkah hidup setiap dari kita menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Saya mengajak setiap dari kita hari ini, mari sama-sama kita lihat, kita evaluasi hidup setiap dari kita di hadapan Tuhan. Dan cara satu-satunya supaya hidup kita itu bisa menjadi kesaksian yang baik, senantiasa menyaksikan Kristus, yaitu dengan menjadikan Kristus itu Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Maka dari itu saat ini saya ingin bertanya, siapakah Kristus bagi saudara-saudara semuanya? Sudahkah setiap dari kita menjadikan Kristus Tuhan, pemilik hidup setiap dari kita dalam setiap aspek hidup kita? Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Firman yang singkat dan mengingatkan setiap dari kami bahwa hidup kami di dalam-Mu perlu menjadi kesaksian. Kesaksian yang memuliakan nama-Mu saja. Dan Tuhan tolong supaya hari ini ketika kami menjalani aktivitas kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.